alias there is no septic tank gitu ya. Air limbah domestik ketika teman-teman habis mandi, ketika teman-teman habis nge-flush gitu ya, itu akan mengalir masuk menuju suatu pipa yang nantinya pipa ini akan mengalir menuju IPAL. Selanjutkan. Yang ingin dicapai ketika, teman-teman, selepas menghadiri kelas ini adalah teman-teman mampu memahami dan mengetahui kriteria sistem pengelolaan air buangan terpusat atau komunal, gitu ya. Jadi walaupun misalnya komunal itu bisa skalanya cuman, 1 kecamatan, 1 kelurahan gitu kan, tapi rata-rata juga sama ya, ada perpipaan yang menghubungkan dari rumah ke rumah menuju IPAL-nya, kayak gitu. Bisa juga dalam skala kota yang besar gitu, yang konvensional. Kalau teman-teman nyari video di YouTube untuk belajar gitu kan sebenarnya SPAL itu kayak gimana gitu ya. Nah, ada yang namanya, SPAL SPAL DS gitu ya. Jadi sistem pengolahan air limbah, domestik, ST setempat. Nah, ada juga SPAL DT gitu. Nah, kalau misalnya, eee, apa namanya, SPAB ini kita mungkin konteksnya lebih ke SPAL DT juga ya, terpusat. Saya lanjutkan. Jadi ini, review pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang 7 jenis sanitation chain gitu ya. Rantai-rantai sanitasi seperti apa aja gitu ya, teman-teman. Terus juga, kemarin minggu lalu, kemarin kita bahas bagaimana, kalau misalnya ada sistem dry toilet, ada sistem flush toilet gitu kan. Ada sistem yang dia menginginkan bahwa air urinnya itu terpisah daripada air, grey water dan juga black water-nya gitu. Nah itu ada manfaatnya masing-masing gitu. Terus kemudian adanya skema pengolahan on-site gitu ya, baik itu black water dan grey water. Kemudian kita belajar tentang tangki septik, bidang resapan dan juga kolam sanitasi, seperti itu. Sebelum saya lanjut ke pembahasan on-site, off-site system ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau nggak ada berarti bisa saya lanjutkan ya teman-teman. Pastinya silahkan kalau misalnya sekarang belum kepikiran, tapi di tengah, kelas kepikiran baru pertanyaan barunya ya dipersilahkan untuk bertanya. Oke, ini sistem centralized versus decentralized gitu ya. Centralized itu sama dengan sistem offsite atau misalnya sistem terpusat ya. Jadi masing-masing rumah rata-rata dia punya pipa terhubung dalam sebuah pipa yang nantinya akan mengalir menuju satu buah WWTP. Tapi kalau misalnya decentralized gitu ya, bisa masing-masing rumah dia punya septic tank atau beberapa rumah gitu ya, baik secara komunal gitu ya, dia punya WWTP masing-masing, seperti itu. Ini decentralized. Biasanya, tempat seperti apa yang punya, sistem WWTP centralized dan decentralized ya. Nah, ini ada contohnya di gambar A dan juga di gambar B ya. Di gambar A teman-teman bisa lihat gitu, baik itu mau misalnya ada, perumahan gitu kan, perumahan bertingkat kayak misalnya apartemen, perkantoran, terus misalnya daerah komersil dan lain-lain gitu ya. Semuanya itu dilayani oleh pipa-pipa yang nantinya akan menuju ke suatu WWTP gitu. Terus kemudian kalau misalnya decentralized gitu ya, dia bisa dalam bentuknya septic tank gitu ya, atau on-site, wastewater treatment, atau juga bisa juga kalau misalnya di suatu hotel atau di suatu apartemen, dia biasanya juga diwajibkan untuk punya pengolahan gitu ya, sebelum akhirnya, air limbahnya itu dibuang gitu, badan air. Nah, kemudian juga bisa ada di, daerah komersil gitu kan, ada suatu daerah komersil kayak misalnya di Karawang banyaknya misalnya kawasan industri gitu ya. Kawasan industri masing-masing gitu ya, nggak perlu mereka bikin WWTP sendiri, gitu. Bisa dilayani oleh kawasannya dengan membayar sekian gitu kan, permitnya sekian, debitnya harus dihitung sekian, kayak gitu. Nanti mereka, tiap bulan berarti membayarkan gitu ya untuk, biaya pengelolaan WWTP-nya.
seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada, apa namanya, misalnya rusun atau misalnya apartemen dan lain-lain, ini juga bisa, gitu. Mudah lah ya kalau jadi intinya kalau misalnya centralized itu dia adanya pipanya aja, tapi kalau misalnya decentralized, apa namanya, umumnya dikelolanya di tempatnya, nggak ada pengolahannya. Kalau misalnya kita membandingkan ya teman-teman, antara sistem onsite kemudian DEWATS ini maksudnya adalah, sistem yang apa namanya, kayak WWTP tapi skala lokal gitu ya, skala komunal dan juga sistem konvensional atau yang fully centralized ya. Sebentar ya teman-teman, break azan dulu. Teman-teman, saya izin lanjutkan kembali ya. Jadi untuk, apa namanya,
Ini adalah 3 perbandingan, kalau misalnya teman-teman punya suatu sistem on-site gitu ya, dia bisa sama sekali nggak membutuhkan air, kayak misalnya kemarin kita bahas tentang dry toilet ya, gitu. Terus kemudian ya dia bisa menyebabkan, waterborne juga gitu, akibat apa? Akibat adanya pembuangan jika tidak terdapat, pengolahan gitu, atau pengolahannya kurang memadai. Kemudian kalau misalnya sistem, apa namanya, DEWATS ini atau misalnya, eee, bukan separuh on-site, komunal gitu ya, bisa disebut dengan sistem komunal. Nah ini, dia punya, potensi untuk menyebabkan waterborne disease gitu apabila tidak ada, saluran untuk pembuangan gitu ya, saluran yang mengalirkan pada pengolahan yang, memadai, seperti itu. Terus kemudian, apa namanya, pengolahannya biasanya secara decentralized gitu ya. Jadi hanya melayani, eee, kakak-kakak gitu ya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Terus kemudian ada namanya, pengolahan konvensional atau pengolahan centralized gitu ya. Ini juga sebenarnya sama aja ya, semua semua sistem ini tuh punya potensi untuk menjadi, apa namanya, membawa penyakit waterborne disease gitu ya apabila tidak didesain dengan baik. Kemudian biasanya adanya, sistem perpipaan gitu ya, pengolahan itu secara terpusat gitu ya, dan juga biasanya pembuangan dari, efluennya itu secara terpusat juga. Tapi ada potensi di mana dia bisa memanfaatkan hasil sisa buangannya untuk, apa, efluennya itu untuk dimanfaatkan kembali seperti untuk reuse. Nah, secara cost, pengolahan on-site gitu ya, misalnya menggunakan tangki septik gitu ya, dia itu, murah gitu ya. Tapi apakah convenience? Tentunya enggak ya. Convenience itu kayak apakah nyaman? Enggak terlalu. Kenapa? Karena berarti harus adanya penyedotan, tinja gitu ya, secara berkala. Terus kemudian kalau yang, kedua, itu secara cost gitu ya, dia itu bisa lebih mahal karena mungkin capital-nya itu, apa namanya, lebih besar ya, nggak mesti per rumah gitu. Tapi kalau misalnya, desainnya benar gitu ya, cost-nya itu juga bisa dibagi-bagi nantinya, kayak gitu. Nah, secara convenience dia lebih, nyaman gitu ya, lebih nyaman dibandingkan sistem yang onsite karena nggak perlu ada, penyedotan untuk tiap rumah. Jadi untuk setiap ininya yang komunalnya aja gitu, pembuangan komunalnya aja. Tapi kalau misalnya yang terakhir, ini paling convenience alias paling nyaman gitu ya buat tiap rumah, mereka nggak perlu mikirin kapan dia harus sedot tinja gitu ya, kapan dia misalnya, harus maintenance si septic tank-nya, karena mereka nggak punya septic tank, jadi langsung semuanya mengalir menuju ke IPAL gitu. Nah, tapi secara cost untuk capital gitu ya, untuk modalnya ini paling besar gitu ya pembuatannya. Kenapa? Karena dia melibatkan pelayanannya adalah untuk satu kota dan juga nantinya untuk pengembangan kotanya, seperti itu. Nah, kalau tadi baru kita mengulang lagi ya tentang apa namanya, sistem centralized decentralized. Nah, sekarang saya mau bahas juga terkait lanjutan dari materi kemarin yaitu sanitation chain atau rantai sanitasi. Kemarin kita udah bahas tuh jenis, nah ini adalah jenis yang ke-8 ya. Nah, saya review sedikit lagi gitu ya, yang disebut dengan sanitation service chain atau rantai jasa sanitasi adalah, umumnya tuh di ciri-cirinya gitu atau bisa dikategorikan gitu ya, ada namanya jaringan pipa gitu. Itu untuk, apa namanya, sistem dengan tadi saluran konvensional. Kemudian yang kedua adalah, eee, adanya on-plot latrines gitu. Jadi bisa jadi dia koneksi atau tidak terkoneksi dan juga, apa namanya, sebagai tempat penerima utama dari si tinjanya. Ini biasanya terdiri dari apa? Yang pertama adalah excreta capture atau penangkap, apa namanya, kotorannya yang nantinya akan disimpan dalam sebuah latrine pit atau sebuah septic tank. Terus kemudian ada proses pengosongan dari tangkinya, ada proses transport, konten gitu ya, berarti transport dari, kotorannya dan juga ada proses sludge treatment-nya.
gitu. Ini disebut dengan Fecal Sludge Management atau FSM atau pengelolaan lumpur tinja. Mmm. Nah, teman-teman kalau misalnya kemarin kita udah bahas, ada 7 sistem ya, dan saya ingatkan kembali bahwa sistem-sistem ini tidak untuk dihafalkan ya. Karena kalau dihafalkan belum tentu teman-teman hafal juga gitu ya, tapi mohon untuk dimengerti gitu ya, fungsinya itu untuk apa aja dan bedanya antara yang sistem, terpusat dengan sistem yang setempat. Ini sistem 8 gitu ya, Blackwater Transport to Semi-Centralized Treatment System gitu ya. Berarti adanya, transport dari Blackwater ke sebuah sistem yang semi-centralized atau bisa disebut dengan komunal. Kemudian ada sewerage system with urine diversion. Nah, ini adalah sistem yang ke-8 gitu ya. Bisa teman-teman lihat user interface-nya, dia akan menerima inputnya itu berupa, feses, urin, dan juga flush water atau air yang digunakan untuk cebok ya, teman-teman. Nah, di sini, bentuknya adalah pour flush toilet gitu ya, yang biasa ataupun cistern flush toilet, seperti itu. Kemudian yang, hasil dari yang masuk ke user interface-nya ini disebut dengan blackwater, campuran ya feses dan urin. Ini akan masuk ke sebuah simplified sewer ataupun gravity sewer. Jadi saluran yang dialirkan dengan gravitasi ataupun saluran yang, sederhana, seperti itu. Nah, di dalam sini kadang bisa juga, bercampur dengan grey water ataupun dengan air hujan gitu, ini tergantung dengan desainnya, kayak gitu. Terus kemudian atau kalau misalnya air hujannya dipisah ya berarti lebih sedikit ya bebannya di sini. Tadi di video itu dijelaskan ya teman-teman bahwa ada namanya engineer namanya Joseph, Bazalgette gitu. Dia itu ketika dulu wabah kolera itu di, Inggris menyebar, dia yang, menyarankan pemerintah bahwa kita harus buat suatu sistem pengelolaan lumpur tinja gitu ya. Jadi orang-orang itu nggak perlu berkontak sama tinjanya gitu ya. Semua masuk ke dalam suatu saluran gitu ya. Nanti salurannya akan mengalir gitu kan sampai ke tempat pengolahannya, kayak gitu. Ide besarnya adalah seperti itu. Terus, karena dia berpikir penduduk itu akan terus-menerus bertambah banyak gitu kan seiring dengan perkembangan, industri, sehingga kita ini nggak perlu bikin, saluran yang kecil gitu. Kita bikin yang besar, yang mega gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, tadi bentuk salurannya itu adalah telur terbalik gitu ya. Jadi, telur kan ada bagian yang, lebarnya dan juga ada yang agak menguncupnya gitu ya. Nah, bagian yang menguncup itu ada di bawah ya. Jadi dia buat saluran yang besar sekali gitu ya dan dia bilang, "Ini hanya dibuat sekali, seumur hidup," gitu, "kita nggak usah bikin banyak-banyak lagi," gitu. Nah, tapi ternyata ada kekurangannya juga gitu ya. Ketika misalnya, ya kotanya udah mulai berkurang penduduknya gitu ya, maka akan menjadi under capacity gitu. Jadi dia punya capacity yang besar gitu ya, tapi sebenarnya cuma melayani sedikit saja, kayak gitu. Jadi perlu adanya pertimbangan gitu ya, kalau misalnya kita bikin suatu sistem pengaliran gitu ya, sistem penyaluran air buangan gitu, memang kita akan, lihat juga penduduk di depan itu berapa gitu ya, tapi jangan sampai ya tadi, ketika misalnya sistemnya terlalu besar dan, sementara kita nggak bisa ngatur ya kapan orang akan mem-flush toilet mereka, nantinya akan muncul, momen-momen di mana kotorannya tadi gitu ya, contohnya adalah pasir gitu ya, dimodelkan dan juga slime gitu ya, itu tuh nggak akan berjalan gitu. Nah, nanti kita lihat, seperti apa sistemnya. Nah, ini setelah masuk gravity sewer, dia akan masuk ke pengolahan. Nih, pengolahannya ada pre-treatment, bisa juga ada pengolahan lainnya gitu kan, ada juga post treatment-nya atau sampai desinfeksi gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita peroleh, efluen yang diharapkan memenuhi baku mutu, gitu ya. Tentunya, apabila dia di-dispose atau dibuang, berarti tergantung badan air penerimanya. Tapi kalau misalnya dia dimanfaatkan sebagai air untuk irigasi, terus kemudian pengaliran kolam ikan dan juga pengaliran tanaman, ini juga tentunya harus ada baku mutu yang dipenuhi ya, itu bisa jadi lebih ketat, seperti itu. Oke.
Dan terakhir ini tuh untuk apa sih? Sebentar nggak kelihatan. Oh ya, dry cleansing materialnya umumnya biasanya dipisah sih, nggak masuk saluran walaupun bisa juga gitu. Makanya tadi ada masalah kayak misalnya orang luar tuh biasa mereka ceboknya pakai tisu gitu ya, teman-teman. Nah, tisu itu kalau misalnya dia melewati suatu, apa namanya, ada grindernya gitu ya, atau misalnya lewat suatu aliran ketika di-flush kan alirannya cepat tuh ya. Nah, tisu itu bisa meluruh gitu, bisa hancur bersama dengan putaran flush-nya. Tapi kalau misalnya wet wipes atau misalnya tisu basah, umumnya dia terdiri dari serat yang lebih padat sehingga ketika di-flush dia itu nggak bisa apa namanya, hancur sepenuhnya gitu. Akan ada, apa namanya, tetap dalam bentuk tisu dan itu akan terbawa sepanjang saluran. Dan ketika dia, apa namanya, berkontak dengan lemak gitu ya, lemak yang asalnya dari kotoran, itu bisa menyebabkan fatberg gitu atau, tadi adalah bentuk kayak minyak yang mengumpul di dalam salurannya gitu. Itu jijik banget. Tapi ya gimana lagi ya, karena emang pasti interaksinya seperti itu. Kalau misalnya di suatu negara yang biasa digunakan adalah, apa namanya, dry cleansing-nya itu ya tadi, apa namanya, untuk ceboknya adalah menggunakan tisu, seperti itu. Jadi harusnya emang tisunya dipisahkan gitu, cuman kita nggak bisa mengatur juga gitu ya, mau udah ditulis gitu kan, jangan buang sembarangan apa-apa ke, apa namanya, ke toilet gitu kan, berapa persen sih sebenarnya yang benar-benar mematuhi, peringatan tersebut. Nah, ini adalah bentuk, apa namanya, pengolahannya, bukan pengolahan sih, bentuk sistemnya ya, untuk sistem ke-8 ini, sebentar. Biasanya gitu ya, ini merupakan ini akan adanya saluran ya, yang melayani gitu. Ini dari perumahan, terus kemudian ada suatu saluran utama yang ini tuh membentangnya di bawah jalanan kota. Kayak gitu. Nantinya black water akan ditransport menuju sebuah sistem pengolahan yang centralized, yang terpusat atau semi centralized gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah trickling filter. Terus kemudian, apa namanya, karakteristik dari sistem ini, dia itu nggak ada collection ataupun storage treatment gitu. Jadi ya langsung aja ngalir ke dalam sebuah pipa. Terus kemudian, pertimbangan teknisnya, sistem ini biasanya cocok digunakan untuk daerah perumahan yang padat gitu ya, baik itu di perkotaan maupun di, pinggiran kota. Periurban itu ya berarti hampir ke kota tapi belum kota kayak kabupaten gitu ya. Yang, di mana hanya terdapat, apa namanya, lahan yang kecil ataupun bahkan nggak ada lahan untuk, membuat suatu septic tank gitu. Nah, tapi sistem ini tentunya tidak akan cocok apabila diaplikasikan di daerah pedesaan yang rumahnya itu jauh-jauh gitu. Misalnya apa namanya, rumahnya yang pertama di sini, terus kemudian yang dilayaninya itu sampai 500, meter, sampai 1 kilo. Nah, buat apa bikin saluran panjang-panjang besar-besar gitu ya, kalau misalnya ternyata yang dilayani hanya sedikit, seperti itu. Eee Salurannya biasanya didesain untuk ya secara, apa namanya, secara ideal gitu ya, didesainnya itu, watertight atau kedap air gitu, tapi kadang ada aja gitu ya kebocoran di mana. Dan juga ini bisa diaplikasikan pada daerah yang muka air tanahnya cukup tinggi, seperti itu. Nah, tapi harus ada, apa namanya, untuk menjalankan sistem ini gitu ya, harus ada constant supply of water gitu. Jadi harus ada, bilasan air yang terus-menerus gitu kan, untuk menjamin bahwa, apa namanya, si saluran ini itu tidak akan terblok gitu. Jadi harus, apa namanya, karena tadi ya, dengan banyaknya penduduk berarti, kemungkinan orang yang menggunakan toilet itu akan lebih besar gitu ya, nge-flush-nya lebih banyak sehingga selalu ada air yang masuk gitu, untuk menjamin bahwa si salurannya itu tetap berjalan. Terus, biasanya modal untuk proses ini, sistem ini itu mahal gitu ya, dan juga, user ataupun siapapun yang terlayani itu harus membayar secara rutin gitu ya, untuk maintenance-nya gitu. Tapi tiap orang nggak perlu maintenance tiap tahun gitu ya. Jadi kayak mereka bayarnya kayak misalnya uang IPL aja gitu.
kepada kepada pihak IPAL-nya gitu yang me-maintain, saluran maupun IPAL-nya juga. Terus kemudian sistem ini, paling cocok apabila masyarakat yang dilayani itu memiliki, kemauan membayar dan juga kemampuan membayar yang tinggi, gitu. Kenapa? Karena modalnya mahal gitu ya, maintenance-nya juga, harus rutin, kayak gitu. Walaupun mereka nggak perlu turun tangan untuk maintenance masing-masing. Dan juga, sistem ini cocoknya kalau misalnya udah ada IPAL-nya gitu. Jadi kalau misalnya belum ada IPAL-nya yang melayani di suatu kawasan gitu kan, buat apa bikin jaluran perpipaannya gitu, jalur perpipaannya karena nantinya mau ngalir kemana nggak tahu gitu. Jadi harus, syarat untuk sistem ini bisa berlangsung adalah harus udah dilayani IPAL dulu, kayak gitu. Misalnya di Galuh Mas, dia udah punya IPAL sendiri gitu kan, maka cocok untuk dibuat sistem yang ke-8 ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu ya, tapi kita maksa mau sistemnya terpusat, nanti ngalirnya kemana? Nah itu nggak bisa ya. Dan juga perlu dipertimbangkan bahwa si sistem perpipaannya ini gitu atau misalnya IPAL yang akan menerimanya ini masih punya kapasitas yang lebih untuk menerima dari sistem perpipaan baru. Kayak gitu. Misalnya di Bojong Soang, dia udah punya IPAL Bojong Soang gitu ya. Tapi IPAL Bojong Soangnya udah full kapasitinya gitu. Ketika ditambah dengan misalnya melayani daerah baru gitu ya, maka bisa-bisa IPAL Bojong Soang tersebut mengalami over capacity gitu. Jadi itu juga tidak boleh. Oke, dan yang sistem terakhir yaitu sistem ke-9. Nah, kalau yang sistem ke-9 ini, dia mirip dengan sistem yang ke-8, tapi, urinalnya gitu ya, atau untuk, mmm, apa ya namanya, untuk air urinnya dia itu akan dipisahkan. Sehingga yang akan di-treat itu bukan black water, tapi merupakan brown water. Hanya si feses dan juga air flush-nya saja. Nah, ini juga akan dibawa menggunakan simplified gravity sewer gitu ya, atau misalnya, saluran gravitasi. Nah, untuk urinnya dia bisa masuk ke sebuah storage tank gitu ya, dari storage, tank ini bisa dibuang gitu ya, metode transportasinya adalah menggunakan jerigen gitu ya, ataupun menggunakan, sistem yang otomatis untuk mengosongkan si, tempat penyimpanan urinnya, gitu. Nah, nanti urinnya bisa dimanfaatkan untuk proses lainnya, seperti itu. Untuk proses yang diinginkan gitu, misalnya untuk mengairi tanaman atau apa, jadi sumber nutrisi, nah itu terserah, gitu. Sebenarnya ini sistem 9 ini sama dengan sistem 8, cuman urinnya dipisahkan aja, gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat berarti flushing-nya ini akan dibawa menuju, saluran perpipaan, sementara urinnya bisa disimpan gitu, di-store. Nah, technical consideration-nya ini kalau misalnya emang ada kebutuhan untuk memisahkan urin, gitu. Jadi masyarakat sekitarnya mungkin ada kebutuhan, ada potensi nih ya kalau misalnya urinnya disimpan gitu ya, dia akan bisa, misalnya untuk pupuk atau untuk apa gitu. Tapi, mmm, apa, jika tidak ada kebutuhan gitu ya, maka yang kayak gini tuh hanya merepotkan aja gitu ya. Dan juga karena tadi kebutuhannya mungkin bisa jadi per housing gitu ya, rumah per rumah, ataupun misalnya bisa juga, ada saluran yang nantinya akan mengumpulkan secara komunal, kayak gitu. Nah, ini tidak cocok untuk daerah perdesaan yang densitas atau misalnya kepadatan rumahnya itu rendah gitu kan. Dan juga, ini biasanya gitu ya kalau misalnya ada urin diversion, ini tuh bukan sistem yang common atau sering digunakan gitu ya. Karena capital cost-nya atau modalnya ini bisa jadi lebih tinggi dibandingkan sistem yang ke-8 tadi, gitu. Nah, ini paling cocok jika ada kemauan gitu ya dan juga kemampuan untuk membayar dari, biaya
modal maupun, maintenance-nya, dan juga ada pengolahan, pengolahan yang udah available-nya, hampir mirip dengan yang sebelumnya. Habis itu ada yang mau yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Kalau belum ada, saya izin 1 sampai 2 menit ya, ya bernafas lah, ya, istirahat. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ke toilet dan juga, mungkin minum terlebih dahulu. Ya teman-teman, saya izin lanjutkan ya terkait dengan offsite system. Belum ada yang bertanya, berarti masih pada ngerti, alhamdulillah. Nah ini sedikit mereview aja, ini namanya offsite system atau sistem ini namanya sistem onsite atau sistem setembak. Nah, untuk sistem offsite ini ya, dia ada 2 bentuk. Yang pertama adalah sorry, sistem tercampur atau bisa disebut dengan combined sewer system gitu ya. Atau disebut dengan CSO gitu. Jadi combined sewer overflow. Jadi limbah dan limpasan air hujan di
disalurkan dalam satu riol itu dalam satu saluran yang sama. Sistem ini cocok diaplikasikan untuk daerah dengan fluktuasi debit, eee, limbah pada saat musim, hujan dan juga musim kering ya, itu relatif kecil, gitu. Ini combine shower system ya, teman-teman bisa lihat, ketika, musim kering, dia akan menerima banyaknya ini dari air, limbahnya aja. Kemudian dia akan mengalir menuju ke treatment facility, nanti dari, atau misalnya IPAL-nya, dari IPAL-nya dia akan dibuang efluennya, ya yang sudah terolah. Nah, tapi kalau misalnya ketika musim hujan gitu ya, air hujan dan juga air buangannya itu akan mengalir dalam suatu sistem yang sama, gitu ya. Dalam suatu sistem yang sama, kemudian, ketika misalnya saluran menuju IPAL-nya ini udah penuh, dia akan punya saluran overflow, gitu ya. Saluran overflow ini ya saluran, apa namanya, ya cadangan aja gitu, supaya nggak, apa namanya, nggak banyak yang tertahan di sini gitu ya. Jadi sebagian ada yang langsung dibuang ke, apa namanya, badan air. Nah, kalau misalnya kayak gini apakah nggak membahayakan, Bu? Soalnya kan, kita tahu yang namanya air limbah dia mengandung bakteri patogen, ya E. coli. Memang nggak apa-apa kalau misalnya langsung masuk ke, apa namanya, badan air. Tentunya ini udah harus dipertimbangkan dengan, perkiraan berapa debit hujan yang akan masuk ya, teman-teman. Sehingga bisa dihitung kira-kira berapa pengenceran dari air limbah yang, apa namanya, terjadi pada saluran gitu. Terus kemudian berapa debit yang bisa diterima gitu ya untuk saluran yang menuju IPAL-nya, sehingga selisih dari, apa namanya, total timbulan limbahnya sampai, eee, dan juga yang masuk ke dalam IPAL-nya itu nanti menjadi overflow. Nah, overflow ini yang akan dilihat kalau misalnya konsentrasinya aman gitu ya, oke, dan juga, tergantung berapa lama durasi hujannya ya. Jadi kan kayak apa namanya, kita bisa memperkirakan kira-kira berapa banyak overflow yang terbuang gitu ya, langsung ke badan air sungai, seperti itu. Oke, next. Oke, ini, apa namanya, masih penggambaran sistem CSO ya teman-teman gitu ya. Nah, di sistem ini gitu ya, bisa dilihat kalau misalnya musim kering gitu ya, dia akan masuk, terus kemudian ada nanti saluran yang langsung terhubung ke IPAL-nya, gitu. Nah, kalau misalnya di musim basah, ini terjadi pengenceran gitu ya, ketika saluran menuju IPAL-nya penuh, ada suatu struktur gitu ya, yang seperti dinding kayak gini, separuh doang, supaya nanti overflow yang melimpah aja yang dibuang ke, badan air, seperti itu. Jadi diharapkan nggak semuanya langsung, kebuang ya, tapi ada juga yang tertahan dan limpasannya barulah yang kebuang ke badan air. Kemudian ada juga sistem yang, separated atau terpisah, disebut dengan separated sewer, system atau SSO, separated sewer overflow ya. Air limbah akan disalurkan tersendiri gitu ya dalam suatu jaringan riol tertutup, sedangkan limpasan air hujan dialirkan tersendiri dalam satu drainase khusus air hujan. Umumnya dengan saluran terbuka gitu ya. Nah, ini cocok diaplikasikan untuk daerah yang punya fluktuasi debit limbah cair dan juga limpasan air hujan saat musim kemarau dan musim hujannya relatif besar. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat di bawah tanah ada 2 jenis, saluran gitu ya. Yang pertama adalah saluran drainase, yang kedua adalah saluran pipa saniternya gitu. Nah, pipa saniter ini dia bentuknya tertutup gitu ya, nggak ada yang, apa maksudnya, ya full pipe gitu ya, tapi alirannya nggak sepenuhnya, gitu ya, cuma setengahnya doang. Nah, ini nantinya dia akan, dibawa langsung menuju IPAL, sedangkan air hujannya dia nggak akan tercampur di sini. Dia punya saluran drainase sendiri. Nah, ini, saluran drainasenya akan langsung mengalir menuju ke sungai ataupun badan air terdekat. Kucing, bentar ya. Terus kemudian, nah ini ya, contoh dari jalur perpipaannya, saluran tercampur dan juga saluran terpisah gitu ya. Kalau misalnya saluran tercampur, ini pipa dari wastewater-nya dan juga pipa dari talang airnya akan masuk ke saluran, persil yang sama. Terus kemudian dia akan, mengalir menuju saluran,
yang akan membawa air limbah dan juga air hujan. Nah, ini bisa dilihat ukurannya besar ya, teman-teman, karena dia menampung dua-duanya, baik itu air limbah maupun air hujan. Nah, kalau misalnya terpisah gitu ya, maka, eee, air hujan dia akan mengalir sendiri lewat drainase dan juga air limbahnya akan masuk melalui SPAB-nya, saluran penyalurnya. Nah, ini makanya di semester ini teman-teman belajarnya 2 gitu ya, belajar SPAB dan juga belajar drainase gitu. Karena sebenarnya dua-duanya itu bisa dibikin suatu sistem yang sama ataupun sistem yang terpisah. Tergantung dari kebutuhan modalnya juga gitu ya, dan juga, apa namanya, ya banyak pertimbangan teknis yang harus dilihat gitu ya. Apakah kalau digabung lebih efisien gitu ya, apakah dipisah akan lebih efisien. Nah, ini perbandingan dari CSO dan juga SSO yang, apa namanya, separated dan juga yang combine gitu ya. Kalau misalnya, apa namanya, separated berarti ya terpisah aja. Adanya musim hujan dia nggak akan mempengaruhi debit yang mengalir di saluran penyalur air limbahnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita harus mempertimbangkan gitu ya, adanya tambahan debit dari air hujan itu akan sangat mempengaruhi kapasitas, pipa yang membawa air limbah tersebut menuju ke IPAL. Kelebihan dan kekurangan, CSO ya teman-teman, balik lagi saya nggak pernah minta teman-teman untuk menghafalkan gitu ya, tapi dipikir aja secara logika, nanti teman-teman kepikiran sendiri gitu ya. Lebihnya apa, sistem yang combine atau sistem yang, apa namanya, tergabung dengan sistem yang terpisah. Kalau misalnya sistem yang tergabung gitu ya, mmm, ini itu dia lebih nyaman tuh kayak gimana ya, maksudnya lebih easy untuk user-nya ya. Karena dia nggak perlu, apa namanya, mikirin saluran air limbahnya gimana gitu ya, saluran air, hujannya kayak gimana gitu, udah pokoknya dia taunya digabung, ya udah urusannya sama yang, apa namanya, me mengelolanya, kayak gitu. Tapi, kemudian kekurangannya adalah modalnya itu besar gitu. Kenapa? Karena ya tadi, kita harus mempertimbangkan debitnya itu cukup untuk, menerima air hujan dan juga air limbah, gitu. Apa namanya, biaya operasi dan maintenance juga tinggi, gitu ya. Karena balik lagi, yang diurusin adalah 2 debit. Kemudian resiko kesehatannya sedikit, gitu ya, karena tadi, apa namanya, tentunya di saluran ada pengenceran, nggak ada, apa namanya, gangguan dari bau, terus kemudian lalat ataupun, nyamuk dan sejenisnya. Tapi kalau misalnya menggunakan CSO, ini harus kita memaintain kecepatan minimumnya, gitu. Untuk apa namanya, untuk menghindari adanya penumpukan solid di dalam salurannya. Kayak yang tadi teman-teman tahu kalau misalnya pakai contohnya gitu ya, dimodelkan dengan apa tadi, dengan pasir gitu ya, ketika kecepatannya kurang, maka akan adanya deposisi atau adanya, penyumbatan saluran oleh padatan, seperti itu. Nah, ini kebutuhan maintenance-nya lebih, rendah dibandingkan solid sewer lainnya. Terus kemudian, apa namanya, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan CSO, ini akan butuh penggalian yang lebih dalam atau lebih, apa namanya, lebih costly lah ya. Nah, kalau misalnya kelebihan yang lainnya adalah air grey water dan juga air hujannya ini bisa di-manage secara bersamaan, gitu. Saluran ini juga bisa menghandle grid gitu ya, ataupun padatan-padatan yang, apa namanya, kasar gitu kan, dalam suatu volume yang besar. Kemudian tidak ada permasalahan untuk apabila no problem sebenarnya itu discharging industrial wastewater. Nah, ini agak bingung nih yang terakhir, yaitu agak di-skip lah ya, sorry teman-teman. Tapi dari bukunya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah, apa namanya, kekurangannya CSO itu dia agak sulit apabila apa namanya, dibangunnya di daerah yang terlalu padat penduduk gitu ya. Kemudian akan tentunya mahal gitu dan juga
semakin komunitas atau misalnya penduduknya bertambah dan berubah gitu ya, itu akan semakin costly gitu. Mmm, karena salurannya tergabung antara saluran air limbah dan juga saluran air hujan, maka kalau kita, punya keinginan gitu ya, untuk nutrien ataupun energinya gitu ya, ini akan jadi lebih sulit. Kenapa? Karena selalu ada namanya pengencer. Nah, ini perlu adanya desain yang kompleks gitu ya dan juga, apa namanya, construction atau pembangunan dan juga maintenance yang perlu tenaga, ahli gitu ya. Adanya resiko untuk, kebocoran gitu, ataupun wastewater exfiltration. Exfiltration itu berarti apa? Ketika misalnya hujan deras banget ya. Nah, hujan deras banget, nah itu bisa jadi, pahit-pahitnya adalah kotorannya ikut naik gitu, sampai banjir gitu kan, saluran drainasenya nggak cukup gitu ya, saluran limbah dan drainasenya nggak cukup untuk menampung, jadi ya kotorannya naik ke permukaan, kayak gitu. Ataupun misalnya ternyata ada kebocoran, berarti air tanahnya itu akan, menerima rembesan dari air hujan dan juga air limbah. Nah, ini sulit untuk diidentifikasi. Nah, ini kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari SSO, ya silahkan dibaca aja ya, tapi saya coba bacain inti-intinya yang bisa di-highlight ya teman-teman. Yang pertama adalah, apa namanya, nggak akan ada kontaminasi ya terhadap, saluran drainasenya karena ya air hujan dan juga air limbah itu dikelola secara terpisah. Kemudian, apa namanya, bentar, terus, kemudian operation cost-nya dibandingkan dengan yang CSO ini lebih murah. Tapi balik lagi sih murah mahal itu tergantung ya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya, apa namanya, ternyata kita ngebayarnya tetap buat 2 saluran itu maintenance-nya ya bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Jadi harus dilihat kebutuhannya juga dan juga tadi sih pertimbangan dari debit, hujannya dan juga debit air limbahnya. Kemudian kalau misalnya kekurangannya, ini teman-teman memerlukan adanya, eee, reliable supply of pipe water. Artinya ada pengaliran terus-menerus gitu ya, untuk menjaga si air limbahnya itu tetap mengalir gitu. Karena kalau enggak ya akan terjadi deposisi, sama. Terus kemudian, karena tadi misalnya membangun 2 sistem gitu ya, membangun drainase iya, membangun, sistem air limbah iya gitu. Ini juga bisa jadi lebih ekspensif gitu, lebih mahal. Mmm, kemudian akan ada kebutuhan untuk pumping. Kalau yang tadi karena selalu ada airnya gitu ya, kemungkinan kalaupun misalnya slope-nya itu nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu miring ya teman-teman gitu ya, agak agak apa, agak mendatar si elevasinya, bukan elevasi namanya, apa sih namanya, ya pokoknya jalur, pipanya tuh agak mendatar, tapi airnya kan terus-menerus ya istilahnya, apa namanya, karena hujan dan lain-lain gitu ya, debitnya terjaga, maka kebutuhan pumping itu lebih sedikit. Nah, kalau ini karena dia pure air limbah aja gitu ya, dia akan adanya kebutuhan pumping ketika, daerah pembangunan atau daerah peletakan pipanya itu lebih. Nah, apalagi ya? Ya, ada juga permasalahan yang mungkin bisa muncul akibat adanya, penyumbatan gitu ya, atau kerusakan daripada, peralatan pumping-nya, kayak gitu. Dia di-highlight-nya ya ini terkait pumping, yang tadi terkait apa, itu bisa teman-teman, apa namanya, simpulkan sendirilah ya. Oke, next. Ini, kita akan mengenal sistem on-site, kalau off-site itu bukan rata-rata 3 sih, ada 3 sistem ya. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah small bore system, yang ketiga adalah shallow bore system, gitu. Konvensional yang tadi, yang dia harus punya, apa namanya, kecepatan self cleansing gitu ya, yang nanti dia, apa namanya, salurannya itu biasanya besar-besar. Nah, kalau ini small bore, itu biasanya dia salurannya kecil. Sistem small bore atau sistem real ukuran kecil gitu ya, adalah jaringan dari pipa dengan diameter kecil ya, yang membawa
apa namanya, air limbah yang telah diolah sebelumnya, gitu ya, atau air limbah tanpa padatan, seperti effluent septic tank. Nah, ini bisa apa namanya, dipasang pada kedalaman yang rendah alias nggak perlu sedalam saluran konvensional dan juga tidak membutuhkan, apa namanya, debit air limbah tertentu ataupun, kemiringan tertentu untuk bisa digunakan. Umumnya untuk, apa namanya, kos pengelolaannya atau kos pengelolaan, kos pembangunannya dia lebih murah, gitu ya. Nah, sinonimnya ataupun singkatan lainnya yang sebenarnya juga apa namanya, artinya small bore system gitu ya. Ada solid free system sewer gitu ya, atau small bore sewer, atau settled sewer, atau solid free sewer. Jadi kata kunci untuk small bore atau sistem riol kecil adalah dia nggak ada padatan gitu. Jadi salurannya bisa kecil kenapa? Karena cuma isinya air limbahnya aja. Jadi sistem penyaluran ini gitu ya, dia, bisa menerima air efluen dari tangki septik ataupun dari limbah cucian, gitu ya. Keadaan pengalirannya itu bertekanan, artinya sistemnya itu mirip dengan aliran PDAM, gitu ya. Jadi salurannya itu tertutup oleh air seluruhnya. Tapi gradien hidrolisnya masih di bawah elevasi tangki septik dan juga peralatan saniter lainnya, sehingga tidak terjadi aliran balik. Aliran bertekanan tersebut menyebabkan diameter yang digunakan akan relatif kecil. Nah, ini biasanya, pilihan utama dari low cost sanitary sewer gitu ya, bisa small bore shallow sewer gitu ya, ataupun small bore for settled sewage. Untuk kelayakan small bore sewer gitu ya, dia bisa pengembangan dari sistem setempat atau on-site dan juga biaya small bore sewer itu biasanya 50-60% lebih rendah daripada sistem konvensional. Jadi intinya adalah kalau teman-teman punya septic tank di rumah gitu kan, terus, apa namanya, ternyata lahannya nggak cukup misalnya buat bikin bidang resapan, kolam sanita, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus teman-teman tuh pengen, umur si septic tanknya ini lebih lama gitu kan. Jadi si air efluennya itu dialirkan ke suatu sistem terpusat. Nah, ini disebutnya dengan small bore sewer gitu. Jadi bisa dalam tangki septik teman-teman itu bisa lebih lama umurnya gitu. Karena dia mengumpulkannya lebih kepada mengumpulkan solidnya, sementara air efluennya itu akan dialirkan melalui sistem terpusat ini. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi ini ada orang, dia apa namanya, tiap kali mem-flush toiletnya, dia akan masuk ke suatu sistem, septic tank, ya. Septic tank ini dia akan mengarah, bisa macam-macam, bisa ke section A gitu ya, bisa ke section B, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ke, bagian A gitu ya, dia akan masuk ke soak pit gitu ataupun drainage trench. Jadi kayak teman-teman kemarin lihat ada namanya sumur resapan, ada namanya kolam sanita, ada bidang resapan dan lain-lain. Nah, itu akan masuk ke, pilihan yang tadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya, teman-teman pengen menyambungkannya dengan suatu sistem yang terpusat gitu ya, nah nanti dia akan masuk ke suatu sistem ini, gitu. Jadi sistemnya akan mengarah ke tempat yang, apa namanya, kayak, mmm, ipal komunal gitu ya. Nantinya ada inletnya masuk ke primary treatment, secondary treatment, tertiary, sampai akhirnya ke sungai, kayak gitu. Sistem, riol ukuran kecil ini atau small bore sewer, dia benar, small bore sewer system, dia itu, cocok untuk melayani daerah padat penduduk gitu ya. Umumnya bisa melayani 10 sampai 50 kk, diameter pipa minimal itu 100 milimeter. 100 milimeter berapa senti tuh, teman-teman? Berarti cuma 10 ya, 10 senti, paling apa namanya, paling kecil. Terus kemudian bener nggak sih 10 senti? Iya bener deh. Terus kemudian bahan pipanya bisa menggunakan pipa PVC gitu ya, pengaliran gravitasi dengan aliran terbuka bisa. Atau pengaliran tertutup dengan bertekanan. Jadi dia bisa aliran terbuka, bisa juga aliran tertutup.
dengan ketentuan gradien hidrolis tidak melebihi elevasi permukaan air yang ada di septic tank, gitu. Maksudnya apa? Berarti dia, di sini gitu ya, si sistem small bore ini dia harus lebih rendah, gitu. Harus lebih mengarah ke bawah lagi dibandingkan elevasi septic tank-nya. Jadi kalau septic tank-nya di bawah, tapi misalnya pipanya ada di atas, ya justru malah dari perpipaan yang lain gitu, misalnya dari tetangga gitu ya, malah masuk ke septic tank kita. Nah, itu kan nggak diinginkan ya. Jadi harusnya dari septic tank kita dialirkan menuju ke ipal terpusatnya, ipal komunalnya lah. Ya, terus kemudian, apa namanya, apabila penanaman pipa dangkal gitu ya, perlu diperhatikan kemungkinan pecah akibat beban yang berat. Karena tadi sistem, small bore ini dia itu menggunakan pipanya pipa PVC. Kalau misalnya sistem konvensional dia bisa memakai pipa yang lebih keras, kayak misalnya pipa yang dari, apa namanya, konkrit gitu ya, ataupun pipa keramik, pipa apa itu bisa macam-macam, yang bahannya itu bisa lebih tahan ya. Tapi kalau misalnya ini kita bikin jalur perpipaan dan agak dekat dengan permukaan tanah, nah itu kemungkinan dia pecahnya itu lebih besar. Terus kemiringan dasar saluran harus mengikuti kemiringan permukaan tanah yang ada. Pengelolaan oleh masyarakat, biasanya ini dikelola oleh masyarakat gitu ya, pemerintah setempat biasanya nggak akan tanggung jawab. Kemudian tidak direkomendasikan ditanam pada daerah jalan yang dilalui kendaraan berat gitu ya. Misalnya teman-teman tinggalnya itu di kayak apa namanya, tahu nggak sih dekat perlintasan kereta api, nah itu jangan. Terus kayak misalnya daerah-daerah yang, padat akan truk yang lewat, nah itu jangan. Ya karena capek-capek udah bangun gitu ya, capek-capek bikin jalur perpipaan ya akan pecah juga gitu karena banyaknya kendaraan tadi yang lewat. Kemudian keuntungannya yang pertama adalah mengurangi pemakaian air gitu ya. Jadi, saluran nggak karena salurannya tidak perlu mengalirkan solid gitu ya, maka air flushing-nya nggak perlu terlalu banyak, seperti itu. Terus kemudian mengurangi biaya penanaman pipa, tidak perlu, eee, merencanakan kecepatan suap bersih. Suap bersih itu berarti tadi self cleansing velocity ya, dengan slope dan juga V tertentu gitu. Yang penting ngalir aja gitu. Terus kemudian mengurangi biaya material, tangki interseptor sudah berfungsi menampung aliran puncak dan mengendapkan solid. Maksudnya tangki interseptor itu ya tangki septiknya. Terus, mengurangi kebutuhan pengolahan, tidak diperlukan adanya penyaringan, grid chamber, primary treatment, ataupun, tangki aerobik karena, proses tersebut udah terjadi di tangki septiknya, gitu. Jadi pengolahannya bisa lebih berfokus pada karakteristik air limbah yang bebas dari padatan, gitu. Jadi pengolahan, primary treatment-nya bisa di-skip ya. Kelemahannya, nah ini diperlukan pengurasan tangki interseptor atau tangki septik secara periodik gitu ya. Kemudian karena sludge-nya ya tadi, kalau misalnya sludge-nya udah penuh, nanti sludge-nya akan kebawa ke saluran, salurannya mampat. Kemudian diperlukan, organisasi atau pengaturan solid gitu ya untuk, apa namanya, mengorganisir agar pada saat operasi dan bentar diperlukan satu jadi dibutuhkan suatu sistem supaya si solidnya itu nggak sampai ke bawah ketika sedang, pipanya itu atau SBS ini beroperasi. Kemudian pengontrolan yang ketat, pada sistem sambungan gitu ya, sehingga tidak terjadi sambungan liar, ya. Ya sambungan liar ini juga sangat berisiko ya teman-teman untuk terjadinya kebocoran air, apa namanya, limbah dari shallow bore ini masuk ke dalam tanah. Nah ini ya contohnya ini ada rumah. Terus kemudian dia, apa namanya, pipa flushing-nya akan, eee, terhubung ke sebuah septic tank gitu ya, atau interceptor tank disebutnya. Nah, nanti dari sini dia akan masuk ke SBS-nya. Jadi yang 3 ini adalah SBS-nya. Kebutuhan lainnya selain 2 ini apa, ada juga clean out dan juga manhole gitu ya, daerah sini untuk, mengecek gitu ya, apakah salurannya masih, sambungannya itu baik. Kemudian ada ventilasi dan juga ada stasiun pompa. Jika misalnya tadi head-nya itu kurang mencukupi, tapi stasiun pompanya ini nggak perlu khawatir sih karena stasiun pompanya lebih ke pompa air, jadi nggak akan membawa solid juga. Nah ini adalah, tipikal solid interceptor tank gitu ya, lebih mirip
pada, septic tank tapi dengan satu chamber ya, teman-teman. Jadi ini zona inletnya dan kemudian ini adalah zona outletnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian air di, pipa yang ini, itu harus lebih rendah daripada, apa namanya ya benar, daripada muka air yang di sini, gitu. Kalau airnya di sini lebih tinggi gitu ya, alias, elevasi pipanya tuh lebih naik, ya udah nanti dari tetangga malah airnya ke sini, gitu. Bukannya dari kita keluar masuk ke jalur perpipaan, tapi dari tetangga malah masuk ke kita. Perencanaan layout SBS ini yang perlu dipertimbangkan adalah pertama lokasi dan juga elevasi dari interceptor tanknya gitu ya, atau elevasi dari septic tanknya. Jadi kalau misalnya, rumah sini gitu ya, rumah kita sama rumah depan itu beda kedalaman, tangki septiknya, maka nanti bisa jadi, eee, dilihat dulu gitu kan, siapa yang tangki septiknya lebih rendah, baru pipanya itu, dibuat lebih rendah, daripada kedalaman dari tiap tangki septik yang ada. Terus kemudian gimana, jalurnya, di mana stasiun pompa akan diletakkan apabila diperlukan, rencana pengembangan ke depan gitu kan, misalnya kita punya rumah, kita akan membangun di suatu kawasan perumahan yang masih berkembang gitu ya ke depannya. Nah itu tuh seperti apa, pertama misalnya melayani blok mana, terus nanti kalau misalnya blok yang mana udah sekian tahun baru blok tersebut dilayani, itu harus dipertimbangkan juga. Dan juga adanya ruang untuk perbaikan serta kerusakan potensial akibat lalu lintas gitu. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Jadi daerah mana yang rame gitu ya, nah pipanya mau diletakkan di mana supaya tidak cepat rusak. Ini adalah pengembangan SBS ya, gitu. Jadi misalnya ini ada tangki septik, terus kemudian adanya, bidang resapan. Jadi awalnya tiap rumah punya septic tank, punya bidang resapan, punya septic tank, punya bidang resapan gitu ya. Awalnya sistem setempat gitu kan, terus kemudian kita mau, misalnya lahannya terbatas nih, nggak bisa, rumah-rumah yang baru dibangun, bidang resapan atau misalnya bidang resapannya mau angkut, mau dibangun lagi apa yang lain gitu kan. Nah ini makanya, nantinya dari aliran yang mengalir ke bidang resapan ini akan dilanjutkan ke sebuah, eee, jaringan riol ukuran kecil ya. Biasanya waktu detensinya itu akan kurang dari 10 menit gitu. Ini klasifikasi, small bore sewer system ya. Sistem penyaluran tangki interceptor bagian atas. Jadi, sebentar, saya baca dulu. Mmm, jadi bedanya gitu ya, kalau misalnya ini nggak ada, eee, upper tank conveying system, sistem pengaliran simulasi pengadaan sama dengan sistem konvensional. Mmm, mhm. Oke, maksudnya ini adalah misalnya nih, si apa namanya, tangki interceptor kan tadi ada 2 ya, teman-teman ya. Nih, ada yang bagian atasnya, ya sorry tadi berarti gambarnya kurang baik ya. Ini bagian atasnya, ini ada bagian bawahnya. Nah, sistem yang di bagian atas ini gitu ya, nah dia itu, salurannya harus bisa membawa padatan dari yang sistem flushing tadi. Terus dia punya, harus punya kecepatan suah bersih, diameternya minimal sekian, kemiringannya minimal sekian. Nah, kalau misalnya bagian bawah udah, kalau misalnya bagian bawah gitu ya, maksudnya yang, dari tangki interceptornya menuju ke si saluran riol kecilnya. Nah, ini tuh dia akan, membutuhkan
pipa yang lebih kecil. Oke, nah ini adalah pembangunan untuk sistem shallow bore gitu ya, dan di daerah yang sudah terbangun gitu ya. Jadi masing-masing udah punya septic tank. Kemudian septic tanknya ini akan dihubungkan menuju sebuah shallow bore system gitu. Nah ini ya bisa dilihat ya teman-teman gitu ya, dibikin di sisi yang dekat dengan rumah perumahan penduduknya. Nah kalau di sini ya dibikin di sistem yang bisa melayani dua-duanya. Mungkin nggak di tengah-tengah gitu ya. Kenapa kalau misalnya sistem shallow bore ini jangan di tengah-tengah itu biasanya banyak kendaraan ya teman-teman. Kalau ditaruhnya sistem bukan sistemnya, salurannya di tengah-tengah gitu ya, kemungkinan pecahnya lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan masuk, ini ada inlet dari bagian C, ada inlet dari bagian D, terus kemudian masuk ke sebuah lagun. Nah, ini adalah proses pengolahan setempatnya. Ataupun bisa juga kayak gini, kalau misalnya ada septic tank komunal. Jadi bisa digabungkan dengan septic tank ini dari individu gitu ya. Kalau ini dari septic tank komunal, jadi dari tiap masyarakat gitu ya, dari tiap rumah, dia nggak punya septic tank satu-satu, tapi ada septic tank komunal. Nah, nanti shallow bore-nya ini akan tersambung dari tiap septic tank komunal. Kayak gitu. Barulah akhirnya dia menuju IPAL skala komunalnya. Gitu. Oh, sorry, saya baru ngeh. Kalau yang ini, baru ngeh. Jadi sorry ya teman-teman, ini saya baru ngeh bagian yang ini. Jadi kalau misalnya upper tank ini adalah awalnya dia masuk dulu dari rumah gitu ya. Dari rumah satu-satu, ini harusnya bukan menuju IPAL skala kecil, ini menuju ke septic tank komunal gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sistemnya kayak yang tadi nih yang kedua ini. Nah, jadi baru dari septic tank komunal menuju ke real ukuran kecilnya, small bore sewer-nya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya, maaf. Nah, kalau misalnya di sistem small bore sewer ini, hati-hati. Ya, kalau misalnya di sistem small bore sewer ini akan biasanya diperlukan adanya threaded cap gitu ya, atau Y branch di sini. Tujuannya buat apa gitu ya? Ini untuk clean out-nya teman-teman gitu. Jadi ngelihat kalau misalnya diperlukan adanya debit tambahan gitu ya, ini akan mengalirnya lewat sini. Gitu. Jadi air flushing tambahan dia dibukanya lewat sini. Gitu. Ini clean out namanya ya. Terus kemudian ini untuk stasiun pompa penyambungan layanan individu. Ini ada ya untuk menaikkan elevasinya ya. Ini valve-nya, jadi air limbahnya ini akan berkumpul di sini. Terus kemudian ada pompa yang masuk untuk dari sini dinaikkan lagi elevasinya. Ini kalau misalnya stasiun pompanya bentuknya drop inlet, ya bisa dilihat teman-teman kira-kira peralatannya apa aja gitu ya. Di sini perlu ada hose cap, ada gullet valve gitu ya, non return valve dan lain-lain. Jadi pasti perlu manhole juga gitu ya. Sistemnya apapun gitu ya, mau small bore, shallow bore sama konvensional gitu ya. Ada atau enggaknya stasiun pompa, tapi umumnya kalau ada stasiun pompa pasti perlu manhole kayak gini sih buat di maintenance. Nah, ini adalah bentuk grease trap-nya ya di tiap tangki interceptornya. Ini perlu ada clean out juga. Ini perkiraan debit puncak untuk sistem small bore sewer gitu ya. Aliran air limbah tanpa endapan yang masuk ke SBS, di mana padatan telah diendapkan gitu ya, faktor debit puncaknya antara 1,2 sampai 1,3. Nah ini referensinya USA. Kalau misalnya di Indonesia, ya cari lagi ya referensi di Indonesia, tapi dianjurkannya adalah sekitar 1,5. Terus kemudian debit puncak tiap rumah tangga itu berapa, tadi ya, berapa faktornya dikalikan dengan itu apa sih, dengan jumlah orangnya yang dilayani yang di rumah gitu ya, dikalikan dengan faktor air buangan dikali dengan debitnya kayak gitu.
Nah, nanti teman-teman bisa punya, debit puncaknya adalah berapa, jumlah rumah yang terlayani dikali dengan, debit puncak per rumah. Kemudian perkiraan debit puncaknya jika ada pompa, maka debit puncak pada perpompaan adalah sama dengan debit pompanya. Debit infiltrasi terdiri dari, air tanah dan juga air limpasan permukaan. Untuk pipa keramik gitu ya, debit infiltrasinya sekian, kalau pipa PVC dia debit infiltrasinya lebih kecil, teman-teman. Ya ini tergantung bahan sih, pipa keramik dia bisa lebih, mengalami infiltrasi yang lebih baik dibandingkan pipa, PVC. Kemudian desain hidrolisnya itu menggunakan persamaan Manning yang ini. Jadi untuk tahu kecepatan dan lain-lain, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau bedanya dari sistem aliran terbuka dan aliran tertutup, kalau misalnya aliran terbuka, dia itu, permukaan airnya akan sama dengan EGL-nya, ya. Tapi kalau misalnya jadi, HGL itu akan sama dengan, EGL-nya. Tapi kalau misalnya di sini gitu ya, EGL sama HGL-nya itu bisa beda, teman-teman, kayak gitu. Jadi hidroliknya segini, tapi energinya itu lurus, kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di, untuk, tiap rumah gitu ya, kira-kira puncaknya itu di jam berapa aja gitu ya dihasilkan. Nah, ini kegiatannya masing-masing ada yang, misalnya toilet, terus penggunaan wastafel, adanya mesin cuci gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri biasanya, dishwasher gitu ya, alias cuci piringnya tuh pakai mesin bukan pakai manual tangan gitu. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi berapa debit, air buangan yang, dihasilkan gitu ya, dan itu harus dilayani oleh si pipa shallow bore-nya. Nah, bentar. Ya, ini adalah kira-kira ya biaya untuk pengembangan dari sistem shallow bore sewer. Ini udah pernah belajar ya teman-teman kalau nggak salah di jadi udah pernah belajar belum ya? Atau ini saya ngajarinnya ke 2020? Saya juga lupa gitu ya. Gimana cara teman-teman nentuin key full gitu ya. Terus kemudian debit. Oh, sorry. Hidrolik yang mana? Oh iya. Kalau misalnya berarti saya ngajarinnya ke 2020. Kalau misalnya teman-teman dulu belajar, sistem pengolahan air minum ya, grafik ini biasanya nggak kepake, gitu. Kenapa? Karena yang dialirkan adalah, volumenya atau debitnya itu ngikutin ngikutin ukuran pipanya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sistem pengaliran atau penyaluran air buangan gitu ya, pipa itu jarang banget ada yang full keisinya gitu ya, dan dalam dalam konteks dia itu keisinya sebagian atau enggak bertekanan, atau dia saluran aliran terbuka, kita akan butuh grafik ini nantinya untuk menentukan ya, kira-kira berapa debitnya gitu ya, hidrolik radius, kecepatan, dan juga, area yang terbasahi oleh air limbahnya, gitu. Sehingga nanti kita bisa menentukan, eee, diameter gitu ya, diameter relatifnya dan juga diameter penuhnya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum saya lanjutkan ke shallow bore ya teman-teman dipersilakan untuk mencerna dulu materi yang tadi, dan juga ya silakan beristirahat selama 2 sampai 3 menit.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Nah, ini Bu, kan entah saya yang masih kurang paham atau enggak kurang perhatikan ya. Tapi kan yang saya amati itu tadi Ibu memberikan contoh eh, banyak yang mengilustrasikan tuh dari jamban gitu ya, Bu. Nah, Mm-mm. eh, kalau misalkan dari yang eh, contohnya kayak kamar mandi sama dari dapur itu nanti pipanya digabung ya, Bu, dari yang Oh. limbahnya itu. Tergantung, tergantung perpipaan rumahnya gimana. Jadi kalau misalnya emang apa namanya sistem grey water sama satu lagi apa namanya black waternya digabung gitu ya, maka ya akan sama-sama mengalir ke dalam septic tank. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu grey water dia akan masuknya ke drainase gitu. Jadi permasalahan grey water itu dia nggak masuk ke apa namanya ke dalam septic tanknya sehingga nanti beban di drainasenya itu lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya orang cuci piring atau apa gitu ya, terus misalnya yang ngebangun rumahnya itu dia bikin nyambungnya ke saluran drainase, ya nanti pasti drainasenya jadi berminyak gitu ya. Jadi bau, jadi ada bekas makanan dan lain-lain. Kalau misalnya sistem yang masuk ke septic tank, umumnya di Indonesia itu dari kamar mandi aja gitu. Jadi cuci tangan dan lain-lainnya itu biasanya masuknya juga ke septic tank gitu. Jadi tergantung sistem di rumahnya gimana gitu, karakteristiknya gitu. Nah itu ya harus dipertimbangkan gitu ya. Nggak cuman karena ini layanannya sistem small bore itu biasanya skala perumahan gitu ya. Misalnya rumah kita tuh ngebangun sendiri, tapi rumah tetangga dibangunin developer gitu kan. Tentunya bisa beda apa namanya karakteristik limbahnya gitu ya. Tapi secara umum ya campuran mah bisalah diperkirakan kayak gitu. Tapi harus lihat mayoritas rata-rata itu buangannya ke apa namanya jenisnya apa. Kalau misalnya buangannya itu lebih kepada campuran tadi antara grey sama black gitu ya, maka itu yang akan jadi karakteristik dari si air limbahnya dan itu juga akan terhitung sebagai debitnya. Tapi kalau misalnya ternyata cuma dari jambannya aja gitu ya, berarti debitnya debit dari jamban aja kayak gitu. Semoga bisa terjawab ya. Izin Jadi ya, apa Ibu? boleh. Eh, Berarti tadi yang konsep dari small bore yang Ibu jelaskan itu untuk yang di jamban aja berarti ya, Bu? Ya, kalau misalnya Oh iya. rata-rata di Indonesia kayak gitu. Tuh, karena air cuci-cucinya gitu ya, terutama di dapur, itu biasanya ngalirnya ke drainase apa namanya sekitar kompleknya. Gitu. Jadi rumah saya sama, mau yang rumah orang tua saya di Bandung, mau apa namanya rumah saya di Karawang gitu ya. Itu air misalnya cuci piring dia nggak akan masuk ke dalam septic tank gitu, tapi masuknya ke drainase yang ada di luar gitu, yang nyambung ke saluran air hujannya, kayak gitu sih. Oke, Oke, aman? terima kasih, Bu. Oke. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan, debitnya itu debit dari apa namanya, pemakaian air orangnya gitu. Nah, pemakaian airnya ini bisa dispesifikkan misalnya ke waktu mandinya atau apanya gitu. Nah, itu kan biasa bisa diperkirakan ya, kayak gitu. Next ya, kalau belum ada lagi saya lanjutkan. Nah, tadi small, kalau ini shallow bore. Ini emang mirip-mirip gitu ya. Dan maksudnya jangan sampai terkecoh gitu teman-teman, karena kalau misalnya yang small itu cirinya ya, biar bukan biar hafal sih, biar nggak ketukar adalah um, karena dia ukurannya kecil, gitu ya, ukurannya kecil, jadi nggak akan ada padatan yang ke bawah, ya. Jadi yang masuk ke dalam jaringan perpipaan small bore itu hanya airnya aja. Kalau shallow bore dia beda. Dia bisa dan small bore ini dia bisa diletakkan ya ditanamnya itu pipanya dangkal gitu. Mirip sama shallow bore gitu. Tapi kalau shallow bore dia bawa padatannya gitu. Kalau small bore dia bebas padatan ya. Nah, kalau ini gitu ya. Jadi sistem penyaluran air limbah yang didesain untuk menerima semua air limbah
rumah tangga tanpa diendapkan terlebih dahulu dalam tangki interceptor atau tangki septik. Jadi kalau misalnya ini ada inspection box sama junction box, itu isinya tuh bukan untuk mengendapkan padatan gitu ya, tapi untuk pemeriksaan aja, kayak gitu. Jadi si apa namanya, eee, setelah kita mem-flush toilet gitu ya kan, dia akan, mengalir menuju sebuah pipa. Ini inspection box ini biasanya ada di dalam rumahnya gitu ya, buat kita ngelihat gitu kan, oh pipanya, masih oke gitu ya, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Kalau misalnya junction box biasanya ini di depan rumah gitu, jadi saluran yang nyambung ke dalam sambungan yang nyambung ke saluran utamanya, itu saluran shallow bore-nya. Barulah nanti dari sini gitu ya, dia akan ngalir ke, apa namanya, SPALDS-nya. Jadi sistem pengolahan air limbah, apa namanya, setempatnya. Riol dangkal ini atau kalau tadi kan, riol kecil ya, kalau ini riol dangkal, nah ini cocok untuk, daerah kepadatan penduduk yang tinggi, perumahan berpendapatan rendah, tidak terdapat lahan tanah untuk, apa namanya, membuat lubang sanitasi setempat ataupun tangki interseptor atau tangki septik gitu. Jadi kalau misalnya daerahnya terlalu padat gitu ya, dan juga nggak ada tempat untuk tangki septik, maka ya sistem inilah yang cocok. Terus debit aliran dalam riol itu akan berfluktuasi, yaitu pada debit minimum, sorry ini bukan debit minum ya, debit minimum dan juga debit maksimumnya. Saat debit minimum akan terdapat endapan pada riol, gitu ya. Pada saat kedalaman airnya kurang dari floating depth-nya atau tinggi renangnya. Jadi makanya kemarin saya bilang ya teman-teman, kalau apa namanya saluran air limbah itu dia akan ada apa namanya nggak akan tertutup sepenuhnya gitu ya, karena tapi nggak boleh terlalu rendah juga gitu. Kenapa? Karena nanti ya padatannya numpuk semua gitu. Ini untung ada ini ya, Play-Doh di sekitar sini. Nanti kita bisa simulasikan ya. Oke, sebentar. Terus pada saat debit maksimum akan terjadi penggelontoran tinja tersebut, gitu. Jadi akan, terjadi proses pengendapan, transportasi, pengendapan, transportasi, nah ini silih berganti. Nah hal ini sangat efisien apabila, apa namanya, dilakukan gitu ya dalam riol berdiameter kecil. Jadi ini keuntungannya adalah dibandingkan dengan sistem konvensional tuh harus besar gitu ya. Biasanya dia melayani satu kota. Nah, ini kalau misalnya kita cuma melayani misalnya satu komplek atau misalnya lebih kecil dari itu gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan sistem riol dangkal kayak gitu. Jadi dia hampir semi terpusat tapi atau semi konvensional tapi nggak segede pipa konvensional kayak gitu. Nah, cocok untuk negara berkembang di mana biasanya tingkat urbanisasinya tinggi gitu ya dan juga kurang dana untuk kegiatan sanitasi. Sedih. Secara teknik, ekonomik, dan pendataan sangat, dimungkinkan kelayakannya. Oke, ini jadi contohnya ya teman-teman, apa namanya, layout-nya. Kalau untuk daerah tidak terencana gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini itu adalah saluran pipa utamanya ya. Jadi nanti dari tiap rumah ini akan nyambung satu-satu ke sini. Bentar, saya pengen saya ingin menggambarkan ya. Oh, dia susah banget. Nah ini jadi ini saluran pipa utamanya yang warna hitam gitu ya, nanti tiap rumah tuh ada kan persilnya masuk ke sini satu-satu, kayak gini. Ya ini teman-teman bayangkan lah ya ini satu-satu masuk gitu ya, kita harus lihat gitu kan, jalurnya seperti apa, ngalirnya kemana aja. Bentar, lah mau ganti, masuk pointer. Jadi dia, apa namanya, bisa jadi lebih banyak kelokannya ya, dibandingkan dengan kalau misalnya daerahnya udah terencana gitu ya, kita bisa bikin aja gitu ya, di bawah rumahnya gitu ya, udah ada saluran-salurannya. Kayak gitu. Ini apalagi yang padat kayak gini ya, yang rumahnya misalnya saling membelakangi satu sama lain gitu ya, dempet-dempetan gitu ya. Kalau misalnya udah terencana, kita bisa, apa namanya, bikin salurannya itu udah ada di bawah rumahnya. Jadi nanti dia akan ngalir ke riol, apa namanya, dangkalnya ini langsung menuju ke pusat, kayak gitu. Ini juga salah satu contohnya kalau misalnya, apa namanya, daerahnya itu tidak terencana gitu ya, rumahnya berkembang sebagaimana masyarakat bertumbuh aja, dan ini adalah daerah yang terencana. Ini contohnya, teman-teman juga bisa lihat.
dari masing-masing rumah. Ini ada kalau misalnya ada gabungan dari beberapa saluran gitu ya, biasanya dia itu ada, apa namanya, tangki inspeksinya gitu untuk melihat apakah sambungannya masih bagus atau bocor atau kayak gimana, gitu. Jadi ini kan ada dari beberapa rumah ya, dari satu 2 apa namanya, 3 4 gitu lah ya. Nah ini tuh untuk memeriksa apakah masih oke gitu ya sambungannya. Dan biasanya ya bisa rusak gitu di antara sambungan. Ini grafik hubungan antara kepadatan penduduk di apa namanya, dengan berapa biaya yang diperlukan gitu ya per rumah untuk sistem riol kecil, riol dangkal, dan sanitasi, apa namanya, setempat gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya on-site system gitu ya, ini kepadatan penduduknya bisa sampai, ya sekitar di sini gitu ya, tidak terlalu padat nggak ya? Oh ya, bisa sekitar 200-an ya, sampai 300-an tuh dia bisa, tapi ya, apa namanya, total cost-nya ya sekitar segini. Kalau misalnya konvensional gitu ya, dia melayani sedikit pun bisa lebih mahal gitu ya teman-teman, bisa lebih mahal, bisa sampai segini, bisa sampai segini. Nah kalau misalnya, apa namanya, shallow sewerage gitu ya, dia itu mungkin akan melayaninya lebih sedikit, tapi juga cost-nya tuh ya rendah gitu hitungannya, dibandingkan dengan yang konvensional. Ya lu nggak zoom ya? Oke, saya izin mute ya. Terus kemudian desain hidrolisnya didasarkan pada keadaan saat debit puncak untuk mencapai aliran limbah dengan kecepatan sua bersih minimum. Dan juga adanya tegangan geser minimum, serta pipa biasanya berbentuk lingkaran. Nah ini teman-teman bisa lihat sifat aliran selalu gravitasi, persamaan yang digunakan adalah persamaan Manning ataupun modifikasi Macedo. Nah ini. Jadi apa namanya ya tadi ya, kita akan memperhitungkan berapa tinggi renangnya, kayak gitu. Sama. Terus kemudian desain hidrolisnya ini persamaan Manning ya. Kalau misalnya di apa namanya, diganti untuk persamaan proporsionalnya ini bisa dapat persamaan yang di bawahnya. Nah, jika ditulis dengan sudut aliran gitu ya, maka didapatkan persamaan berikut. Jadi bisa dapat V per V, apa namanya, jadi kecepatan ketika alirannya penuh dan ketika alirannya sebagian gitu ya, ini berapa perbandingannya. Nah ini sama aja sih turunan dari grafik ini sebenarnya, persamaan-persamaan tadi ya teman-teman. Ya. Nah, desain berdasarkan suhu bersih minimum untuk kecepatan, apa namanya, untuk mencegah pengendapan gitu ya, maka minimal 1 kali dalam 1 hari ada kecepatan khusus, yaitu untuk mencapai debit puncaknya. Nah, ini adalah kecepatan pada saat debit puncak. Fungsinya apa? Biar tadi kotoran yang mengendap itu akan dialirkan sampai ke ipalnya. Jadi minimal 1 kali sehari itu tuh ada flushing secara terpusat, kayak gitu ya. Untuk kecepatan sewage konvensional, ini kecepatan minimalnya segini, bahkan mencapai 1 meter per second. Jadi ini kecepatannya setengah dari kecepatan sewerage konvensional. Faktor puncaknya 1,8, jadi bisa diperkirakan debit puncak dari tiap rumahnya sekian. Ini persamaan ya. Ini layoutnya. Kalau konvensional sewer itu biasanya kayak gini. Tapi kalau misalnya shallow sewer itu nggak usah seribet ini ya teman-teman. Bisa dia lebih sederhana, bisa lebih apa namanya, efisien lah ya. Nggak usah terlalu sambung menyambung kayak gini. Ini adalah gambar potongannya dari salurannya ya. Ini berarti sebentar. Ini apa nih? Nggak baca lagi. Ini grease trap ya. Grease trap untuk shallow bore sewer. Tuh. Bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya lingkaran kayak gini. Ini contoh untuk shallow bore grease trap-nya ya. Nah, ini adalah skematik apa namanya pipa penyaluran air buangan dan juga ipalnya.
Jadi di sini, apa namanya, dari masing-masing rumah dia akan mengalir gitu ya. Ini berarti apa namanya, inspection chamber-nya. Nah, di sini adalah wetland-nya. Jadi semua dari tiap rumah gitu ya, eee, biasanya ada grease trap-nya juga ya, terus kemudian baru masuk ke saluran, apa namanya, SPAB-nya, ke saluran shallow bore-nya, nanti dibawa menuju ke wetland. Setelah wetland ini barulah nanti dialirkan menuju ke badan air, kayak gitu. Ini juga daerah pelayanan. Berarti daerah pelayanannya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, di sana juga ada, gitu ya. Ini pengolahannya di tengah-tengah, baru dari sini setelah diolah masuk ke sini. Pembuangan lah istilahnya, apa namanya, discharge-nya di sini. Contoh perencanaan shallow bore, jadi teman-teman perkirakan dulu maksimum water consumption-nya dalam liter kapita per hari gitu ya, misalnya per orang per hari itu sekitar 100, apa namanya, 20 liter. Nah, kemudian berapa koefisien, apa namanya, puncak dari alirannya, ini ada, koefisien puncak harian, ini ada koefisien puncak jam-jaman, gitu ya. Nah, rasio dari, apa namanya, sewage yang dihasilkan dengan air yang dikonsumsi. Misalnya penduduknya mengkonsumsi sekitar, berapa namanya, ini kan 120 liter per hari gitu ya, berarti 0,8-nya ya 80% dari 120 liter per hari yang akan jadi air limbah, gitu. Rata-rata orang per rumah misalnya sekitar 5 orang gitu, berarti nanti bisa diperkirakan kalau misalnya ada 200 rumah, kira-kira berapa aliran yang akan mengalir di dalam, apa namanya, pipanya. Ini ada, apa namanya, kedalaman minimum dan maksimum gitu ya untuk aliran pada saat, apa namanya, aliran puncak gitu ya. Minimumnya adalah 0,2 kedalamannya, nah ini maksimumnya adalah 0,8. Kemiringan minimumnya ini harus bisa mencapai self cleansing velocity gitu. Jadi berapa, apa namanya, slope-nya ini digantungkan pada kecepatan yang ingin kita capai. Dan juga, apa namanya, berapa diameter pipa minimumnya, ini kalau misalnya block showers itu sekitar 10 senti, kalau street showers itu sekitar 15 senti. Kedalaman minimal untuk pipa soffit-nya gitu ya, block shower 0,3 dan juga, apa namanya, street shower ini 0,4, berarti cuma 40 senti ya, nggak terlalu dalam galiannya. Dan untuk, apa namanya, street shower yang terdapat kendaraan pengangkut yang cukup berat, ini kedalamannya sekitar 0,8 gitu ya, ataupun, bisa kurang dari 0,8 asalkan ada perlindungan, semennya, kayak gitu. Nah ini jarak, antara, apa namanya, tiap inspection chamber bisa, 40 meteran. Dan juga maksimum rumah yang bisa terkoneksi gitu ya untuk pipa berdiameter 10 senti ini adalah 100 rumah. Ini penentuan jaringannya bisa kayak gini ya contohnya teman-teman. Ini dimensi inspection chamber-nya bisa dilihat ya, ini inspection chamber untuk melihat ini nantinya ada pipa yang apa namanya, dibentangkan di sini gitu. Jadi inspection chamber itu cuma buat ngelihat pipanya aja. Bedanya apa sama manhole? Kalau manhole itu orangnya harus cukup buat masuk. Kalau inspection chamber ya kadang kita nggak usah masuk gitu ya. Cuma bisa ngelihat pipanya aja. Jadi inspection chamber ini biasanya lebih dangkal diletakkannya, kalau manhole itu biasanya lebih dalam, kalau misalnya pipanya ada di dalam dan jauh. Ini adalah contoh peletakan pipanya atau sewerage pipe bedding-nya gitu ya. Jadi gimana sih peletakannya gitu ya, bisa dengan, apa namanya, pipa dilapisi dengan, apa namanya, pelindung baja lagi, konkrit itu apa sih, sorry, semen, ataupun ya bisa kayak gini ya. Jadi ini ada pasirnya, terus kemudian tanahnya dikompaksi gitu, baru kemudian ini jalannya. Ini contoh inspection chamber ya teman-teman. Jadi kalau inspection chamber ya tadi ya, biasanya dia jarak antara, pipanya dibentangkan dengan permukaan tanah itu nggak terlalu jauh, beda sama manhole.
Sampai situ dulu. Sekarang jam berapa sih? Jam 5 belum ya? Oh, sebentar lagi jam 5. Jadi konvensional shower system ini saya simpan untuk di pertemuan selanjutnya ya. Teman-teman, nanti slide-nya akan saya upload sekalian gitu. Jadi teman-teman bisa baca-baca dulu terkait dengan konvensional system, sekalian juga lupakan saya, mereview yang pertemuan ini gitu ya. Kalau misalnya on-site system itu masih gampang banget teman-teman, tapi kalau misalnya untuk desain SPAB, nantinya untuk tugas besar tuh teman-teman harus merancangnya adalah off-site system atau sistem terpusat. Ya, kalau nggak kegampangan ya. Gitu. Nanti kalau udah ada pembagian kelompoknya, saya akan minta teman-teman juga untuk survei gitu. Jadi survei langsung ke lapangan, teman-teman lihat gitu kan, misalnya ke suatu komplek gitu ya, Perumnas, saya minta teman-teman ambil minimal 3 sampai 4 blok gitu kan. Nah, nanti teman-teman gambar pipanya gambar petanya, berapa rumah yang dilayani misalnya septic tank, berapa rumah yang belum punya septic tank, atau ada nggak yang ternyata udah dilayani sistem terpusat gitu kan. Apakah shallow bore ataupun small bore ataupun sistem konvensional. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa wawancara ke penduduknya kayak gitu. Nah, ntar saya lupa ya. Jadi kalau misalnya shallow bore, ini contohnya ini ya. Ini ada saluran ya, teman-teman. Ada mana ya? Di sini ya. Anggaplah ini pipa ya. Terus ya si plastisin ini atau misalnya play-doh ini adalah pupnya ya, kotoran manusia. Nah, kalau misalnya dia mencapai suatu si tinggi renangnya itu kurang, dia tuh akan mengendap di bawah sini. Kayak gitu. Nantinya gimana caranya makin makin hari gitu ya, makin banyak orang yang buang air gitu kan. Dia akan ada yang nge-flush lagi, dia maju. Ada yang nge-flush lagi, dia maju. Dia maju gitu ya sampai akhirnya masuk ke ipalnya gitu. Tapi ada titik di mana misalnya ya udah debitnya tuh segitu-gitu aja gitu ya, nggak ada tambahan lagi. Tapi nggak boleh tuh si kotorannya tuh stagnan di situ. Dia harus tiap hari itu minimal nyampe ipalnya gitu. Caranya gimana? Nanti akan ada jalur saluran sendiri gitu ya nyambung ke sini. Fungsinya buat apa? Untuk nge-flushing gitu. Jadi ditambah debitnya sehingga alirannya itu bisa cepat gitu ya, ngebawa semua kotoran yang mengendap sampai ke ipalnya. Jadi kalau misalnya small bore itu nggak ada kotorannya ya, nggak ada kotorannya. Tapi kalau misalnya shallow bore, dia itu kotorannya ke bawah gitu. Beda sama sistem konvensional. Kalau sistem konvensional dia akan terus terbang lah istilahnya dari tempat kita nge-flush sampai ke ipal itu akan nyampe. Kenapa? Airnya ngalir terus. Tapi kalau shallow bore, dia itu bisa jadi kita nge-flushnya jam 2 siang gitu ya, nyampe ipalnya itu baru jam 12 malam gitu. Karena kenapa? Misalnya dijadwalkan gitu ya selama 1 jam gitu ya akan dikasih debit tambahan untuk suah bersih tadi gitu. Jadi ya barulah kotorannya itu mengalir gitu sampai ke ipalnya ya. Semoga itu bisa menjadi gambaran untuk pembelajaran di hari ini. Terima kasih teman-teman. Jika belum ada yang bertanya, ya baguslah ya, silahkan direnungkan dulu pertemuan hari ini apa aja. Yang telat berarti tadi Siraj, siapa lagi, Ahmad Firdaus, Angel masuk, Halida masuk, ya udah. Mungkin segitu dulu teman-teman dari saya. Ya, sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi